Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam ruang publik sepak bola. Nah, kali ini menyoal tentang bagaimana nasib timnas Indonesia tanpa seorang pelatih kepala dan janji-janji 1000 janji yang diberikan oleh PSSI, baik itu Pak Sumarji, baik itu Pak Erick Thohir, dan semuanya yang mengatakan akhir pekan ini akan ada info terbaru seputar sepak bola nasional, ya itu nampaknya tidak bisa kita terima hingga akhir pekan ini. Nah, apakah memang kondisi yang dimiliki PSSI ini lagi kritis secara finansial? Nah, itu pertanyaan buat kita semuanya. Kalau memang anggaran yang ada di 2025 udah habis, ngomong aja ke publik, ya. Mohon maaf, anggarannya udah habis, 2026 aja deh, gitu harusnya. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada kita untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan tentu saja ketika Anda melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan. Dan juga jangan lupa untuk berikan kritikan dan juga pokoknya bukan hujatan tapi saran juga kepada Erick Thohir di link kolom komentar dan juga PSSI. Nah, terkait dari apa yang sudah sampaikan di konten sebelumnya, jadi ini kita ada continue, ya. Beberapa kali kita udah mengangkat beberapa macam tema Timur Kapatse yang kita lulukan. Memang saya menyukai Timur Kapatse dari dari apa yang sudah dia kerjakan bersama timnas Uzbekistan yang akhirnya lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian ketika melihat bagaimana ya dinamika yang ada di PSSI, ya bahkan Timur Kapatse itu datang langsung ke Indonesia meskipun ya melalui undangan Effendi Ghazali, Egy Resources yang diundang untuk melakukan sebuah kegiatan pariwisata. Nah, ini dari Effendi Ghazali. Namun setelah beberapa hari berikutnya, ya saya berpindah. Kenapa? Ketika awal minggu yang lalu, ya akhir pekan yang lalu dikatakan PSSI mengutus Pak Sumarji menuju Eropa, ada Belanda, kemudian Spanyol dan juga Inggris. Ini terkait dengan siapa? Oh, Giovanni Van Bronckhorst. Kita tayangkan terus Giovanni Van Bronckhorst, ya. Kita ulik keluarganya, ayahnya, ibunya memang Indonesia asli, ya. Jadi apa yang sudah kita tayangkan kemudian kita umumkan, oh ini nampaknya adalah Giovanni Van Bronckhorst. Namun ketika saya menduga begini, pernyataan dari Pak Zainuddin Amali yang meminta maaf kepada rakyat Indonesia tidak bisa mengontrak pelatih yang nilai kontraknya itu tinggi, maka saya udah ini apakah memang PSSI lagi gak punya duit? Waduh, langsung deh perubahan yang statis. Kemudian saya mencari data-data yang terkait nilai kontrak para pelatih, ya baik itu yang terendah hingga yang termahal. Oke, saya mendapatkan informasi kontrak dari seorang Timur Kapatse, kemudian Bojan Hodak, kemudian juga ada Herim Hallgrimsson, kemudian juga ada Jesus Casas, dan yang terakhir Giovanni Van Bronckhorst. Nampaknya kalau melihat apa yang udah dikatakan Pak Zainuddin Amali dalam press conference bersama wartawan, ya, dan itu nampaknya kalau kita mengambil Giovanni Van Bronckhorst di tahun ini nampaknya mustahil, karena yang bisa dilakukan adalah kemungkinan tahun depan. Jadi kontrak dipersiapkan, tahun depan sudah ada anggaran dari negara, ya, untuk mengkontrak, karena biaya yang harus dibayarkan kepada Giovanni Van Bronckhorst itu tidak murah, 9 juta euro atau 150 miliar per tahun. Nah, tergantung bagaimana sisi nilai kekuatan Pak Sumarji dalam melakukan negosiasi, apakah bisa turun di sekitar 5 hingga 6 juta euro juga kita nggak tahu. Namun
informasi yang sudah kita dapatkan ya, ternyata memang saya menduga PSSI ini memang minim dananya. Jadi untuk di 2025 ini impossible untuk menentukan pelatih sekelas Giovanni Van Bronckhorst, karena anggaran yang diberikan ya total dari negara itu 224 miliar untuk tahun 2025 ini. Kemudian juga ada Kemenpora dan juga pendapatan dari sponsor ya, kemudian merchandise, tiket ya, selama sepanjang tahun ini itu total pendapatan dari PSSI itu punya 665 miliar ya. Nah, untuk membayar Patrick Kluivert dan kemarin membayar kompensasi karena pemutusan kontrak setelah kita kalah dari Arab Saudi dan juga Irak, itu tidak kecil biaya yang dikeluarkan PSSI kepada pelatih Patrick Kluivert. Nah, dari itulah saya menduga nilai ataupun sisi keuangan PSSI it's not good untuk saat ini loh ya, untuk saat ini. Meskipun terkabar dari beberapa media ya, pekan ini nampaknya ini sudah akhir pekan dan kita belum bisa melihat tanda-tanda PSSI melakukan press conference untuk pengumuman, itu nggak ada ya, ataukah mungkin besok hari Minggu, kita masih akan menunggu ya. Namun saya ingatkan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya tidak mungkin, impossible ya, kalau kemungkinan diumumkan itu nggak mungkin tahun ini, tapi mungkin Januari tahun depan. Itu yang kemungkinan yang paling terbesar jikalau Giovanni Van Bronckhorst itu yang akan diambil sebagai pelatih sepak bola Indonesia senior. Nah, kenapa dari deretan pelatih yang sudah saya sebutkan ya, ini ada rasa gengsi juga PSSI. Contoh, mengambil Timur Kapase, harganya hanya 7,5 miliar. Agak gengsi saya rasa ya PSSI untuk mengambil seorang pelatih dari Uzbekistan ini. Ataukah nanti pengambilannya Bojan Hodak ya 10,5 miliar atau Herim Holgrimson 10,8. Kalau di Jesus Casas di kisaran 20 miliar ya per tahun, itu agak mungkin kalau itu dilakukan pada saat ini ya. Contoh ya, nanti pengumumannya harganya 20 miliar sekian per tahun. Nah, itu agak masuk akal untuk PSSI akan segera melakukan konfirmasi kepada media ya, itu masuk akal kalau kita memaksa PSSI untuk segera melakukan konferensi pers untuk menentukan siapa yang akan dipilih oleh para exco. Namun kenyataannya adalah kenyataan yang terjadi di lapangan, PSSI untuk mengontrak calon pelatih itu tidak mudah, karena satu, dari sisi keuangan PSSI juga udah tipis, tidak mungkin untuk melakukan kontrak kepada Giovanni Van Bronckhorst pada tahun ini. Kemungkinan pada Januari kalau masih menginginkan Giovanni Van Bronckhorst. Padahal juga Liverpool juga sudah ya, mereka tidak membentengi seorang Giovanni Van Bronckhorst kalau dia memang benar-benar keluar dari jajaran pelatih dari Liverpool. Itu pernyataan dari klub kondang dari Liga Inggris tersebut. Nah, terkait dengan hal ini, masyarakat memang kita harus sabar ya, dan juga selalu kita mengkritisi lewat komentar, lewat konten saya ini kepada PSSI ya, terutama Erick Thohir, agar jangan melakukan kesalahan-kesalahan pada masa yang lalu, tergesa-gesa mengambil keputusan, para exco tergesa-gesa mengambil keputusan yang memang tidak tidak stabil. Ketika STY contoh, ketika dia dipecat, nah itu waduh, saya juga kaget dulu ketika STY, kenapa STY kok bisa dipecat, malah digantikan seorang Patrick Kluivert yang jelas-jelas gagal melatih Curacao yang saat ini malah lolos ke Piala Dunia. Nah, ini menjadi tonjokan yang cukup keras buat PSSI. Siapa yang salah pada pengelolaan sepak bola Indonesia? Ya PSSI. Nah, ini demikian yang bisa kita sampaikan kepada Anda semuanya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dari Jakarta, saya J. Lucus dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.